Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riani dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas materi tentang pidato, debat, diskusi, dan wawancara. Oke, sebelum kita lanjut, karena ini merupakan tugas kelompok, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, di antaranya ada Preti, Siska, Destri, Melanie, dan Antonius. Oke, bagi teman-teman yang merasa materi ini sangat bermanfaat, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas beberapa poin penting mengenai pidato. Di antaranya, pengertian pidato, fungsi pidato, jenis-jenis pidato, unsur-unsur pidato, dan pola pengembangan pidato. Yang pertama, pengertian pidato. Pidato menurut KBBI adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, pidato juga memiliki arti lain, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidato merupakan aktivitas berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu topik dengan memperhatikan susunan kata. Untuk fungsi pidato sendiri, yang pertama, pidato dapat membangun komunikasi yang lebih mudah. Pidato sebagai wadah dalam berorganisasi, pidato dapat membangun hubungan yang harmonis. Mungkin teman-teman juga bertanya, kira-kira apa sih unsur-unsur dari pidato? Unsur-unsur dari pidato sendiri mencakupi yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi salam pembuka, sapaan, dan ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato. Yang ketiga, penutup. Bagian ini mencakupi kesimpulan, harapan, dan juga salam penutup. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari pidato, yaitu pidato informatif, pidato rekreatif, pidato argumentatif, dan juga pidato persuasif. Pidato informatif yaitu pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Pidato rekreatif, pidato yang sering disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Adapun pidato argumentatif, yaitu pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Pidato ini berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Selanjutnya, adapun pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang dapat mempengaruhi pendengar. Biasanya, pidato jenis ini akan mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Nah, untuk pola pengembangan pidato sendiri mencakupi pola kronologis, pola masalah solusi, dan pola perbandingan. Oke, kita sudah membahas beberapa poin penting mengenai pidato. Selanjutnya, kami juga akan menampilkan contoh orang yang sedang berpidato dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya hormati para panitia pelaksana lomba. Sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah yang memberikan kita begitu banyak kelimpahan nikmat dan rahmat. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Pemuda Penerus Perjuangan Para Tokoh Sejarah Nasional. Saudara sebangsa dan setanah air, pada tanggal
Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa poin penting mengenai debat. Di antaranya ada pengertian debat, unsur-unsur debat, jenis-jenis debat, dan hal-hal penting dalam debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Adapun unsur-unsur debat, yang pertama mosi. Mosi adalah topik atau isu permasalahan, hal yang diangkat dalam debat. Mosi biasanya berupa satu kalimat utuh yang berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, tim. Unsur tim dalam debat terbagi menjadi tim afirmasi atau tim yang mendukung argumen atau yang biasa disebut dengan tim pro. Yang kedua, tim oposisi atau tim yang memberikan sanggahan terhadap mosi atau yang biasa disebut dengan tim kontra. Dan yang ketiga, tim netral atau tim penengah yang tidak memihak pada tim manapun. Selanjutnya, unsur-unsur debat yang dimaksud yaitu partisipan. Dalam hal ini, ada juri, notulen, dan moderator. Nah, adapun jenis-jenis debat. Yang pertama, debat pemeriksaan ulang, tujuannya untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan akan sesuatu. Yang kedua, debat kompetitif, debat yang berbentuk perlombaan. Yang ketiga, debat parlementer, yaitu debat yang dilakukan di parlemen atau lembaga legislatif suatu negara. Selanjutnya, adapun hal-hal penting dalam debat. Yang pertama, pemahaman yang baik tentang topik. Yang kedua, logika dan penalaran yang kuat. Yang ketiga, penggunaan bukti dan data yang relevan. Yang keempat, kebiasaan mendengarkan. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, etika yang baik. Oke teman-teman, sekian saja pembahasan mengenai poin penting dalam debat. Untuk lebih mendalami pemahaman kita mengenai debat, berikut kami akan menampilkan contoh orang yang sedang berdebat. Nyata-nyatanya rekan-rekan tetap tidak bisa menjawab. Adakah salah satu negara atau satu negara yang menerapkan adanya presidensial threshold, terutama adalah 20% itu sendiri? Dewan, silakan. Presidensial threshold di Brazil adalah 50%, sedangkan di Kenya 25%. Dewan juri yang terhormat, menjadi pengetahuan umum bagi kita semua bahwasanya Brazil dan Kenya memiliki indeks demokrasi yang lebih rendah daripada Indonesia. Lantas apakah Indonesia Kalau tadi kita membahas beberapa poin penting mengenai pidato dan debat, selanjutnya kita juga akan membahas beberapa poin penting dalam berdiskusi. Di antaranya, ada pengertian diskusi, unsur-unsur diskusi, jenis-jenis diskusi, dan etika dalam berdiskusi. Diskusi adalah proses interaksi verbal antara dua orang atau lebih orang yang bertujuan untuk berbagi informasi, gagasan, pandangan, atau pemikiran dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, pertukaran pendapat, atau pengambilan keputusan. Diskusi biasanya bersifat formal ataupun non-formal, tergantung dari hal yang akan didiskusikan. Dalam diskusi, peserta biasanya saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan tujuan mencapai pemecahan masalah, menyampaikan ide-ide, atau menjelaskan pandangan mereka tentang suatu topik tertentu. Adapun unsur-unsur diskusi, di antaranya ada topik, tujuan, peserta, aturan diskusi, fakta dan bukti, argumen, pernyataan, kesimpulan, dan tindak lanjut. Jenis-jenis diskusi, di antaranya ada diskusi terbuka, diskusi panel, brainstorming, diskusi fokus, diskusi konsensus, diskusi sosial, diskusi kelompok,
diskusi perdebatan. Nah, dalam diskusi juga ada pun etika-etika yang harus kita patuhi. Di antaranya, yang pertama, hormati pendapat orang lain. Yang kedua, hindari berbicara terlalu banyak. Yang ketiga, jangan menyerang pribadi. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, berikan bukti dan juga fakta. Hindari stereotip dan diskriminasi. Jujur dan terbuka. Patuhi aturan diskusi. Dan yang terakhir, bersedia menerima kritikan. Berikut kami juga akan menampilkan contoh orang yang sedang berdiskusi. Kemampuan calon presiden tersebut. Jadi, jika Puan Maharani dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, saya merasa sangat setuju. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat dari saudari Amila Mosolika? Baik, menurut pendapat saya sesuai. Oke, yang terakhir kita juga akan membahas beberapa poin penting mengenai wawancara, di antaranya pengertian wawancara, unsur-unsur wawancara, jenis-jenis wawancara, dan hal-hal penting dalam wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer. Wawancara banyak digunakan dalam berbagai situasi, seperti dalam proses rekrutmen kerja, penelitian, atau studi kasus. Tujuan dari wawancara bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk mengetahui latar belakang seseorang, mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya, atau untuk mengetahui pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Apa saja unsur-unsur dalam wawancara? Unsur-unsur dalam wawancara mencakupi pewawancara, yaitu orang yang berperan sebagai penanya atau pencari dan penggali informasi dari narasumber atau informan. Narasumber atau biasa disebut sebagai informan, yaitu orang yang diwawancarai dan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Yang berikut tema, yaitu perihal yang diwawancarai antara pewawancara dan narasumber. Yang berikut waktu, yaitu waktu dilaksanakannya wawancara. Yang terakhir tempat, yaitu lokasi dilaksanakannya wawancara. Selanjutnya, adapun hal-hal penting dalam wawancara yang mencakupi persiapan, penampilan, komunikasi dan bahasa tubuh, jawaban yang terstruktur, keterkaitan dengan kualifikasi, sikap dan etika, pertanyaan yang dijawab dengan bijak, dan follow up. Adapun jenis-jenis wawancara yang mencakupi wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara terbuka, wawancara tertutup, wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara konferensi. Nah, bagi teman-teman yang merasa masih bingung mengenai wawancara, berikut kami juga akan menampilkan contoh orang yang sedang wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Hidayatullah dari kelas 10 BCF. Sebelumnya, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancari Ibu? Tentu saja boleh. Terlebih dahulu, mohon maaf, apa boleh Ibu memperkenalkan diri, nama, dan jabatan Ibu di SMK Negeri 1 Panji? Ya, nama lengkap Ibu Nur Fitri Aziza Dwi Hadianti. Kebetulan tahun ini Ibu diamanahi menjadi wakil penjamin mutu dan pengembang sekolah. Ibu adalah guru matematika ya di kelas 10 broadcasting.
Makasih Bu. Saya mau bertanya tentang menjelajahi demokrasi di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Sebelumnya bagaimana cara pemilihan ketua OSIS di sekolah ini dilakukan, Bu? Pemilihan ketua OSIS yang ada di SMK Negeri 1 Panji Situbondo ini sebenarnya sama ya dengan sistem. Oke teman-teman, sekian saja pembahasan kita mengenai pidato, debat, diskusi, dan wawancara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Riani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.